Informasi dari Peri Warjio, saudara mundur dari Gubernur Bank Indonesia. Untuk sementara posisi pimpinan Bank Sentral akan diisi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti. Destri ditunjuk sebagai pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia hingga Gubernur BI definitif ditetapkan sesuai mekanisme yang berlaku, yakni diusulkan oleh Presiden Prabowo dan mendapat persetujuan DPR. Penunjukan Destri sebagai pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia dilakukan secara otomatis sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Bank Indonesia. Destri memastikan operasional Bank Indonesia tetap berjalan normal selama masa transisi. Menurutnya seluruh tugas Bank Sentral akan dijalankan seperti biasa dengan mekanisme pengambilan keputusan yang telah berlaku. Kami menggunakan pasal 40 di mana di situ berisi terkait dengan persyaratan sebagai anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. Jadi itu isinya persyaratan ABCD dan seterusnya. Kemudian pasal 42 adalah mekanisme berikutnya di mana calon anggota Dewan Gubernur tersebut akan diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Ini adalah posisi pejabat gubernur sementara sampai nanti definitif mengikuti pasal 40 dan pasal 42 seperti tadi yang saya sampaikan. Kabar yang begitu mengejutkan datang dari lanskap moneter tanah air. Gubernur Bank Indonesia secara resmi menyatakan pengunduran dirinya. Keputusan ini tentunya menyedot perhatian publik dan para pelaku pasar, mengingat peran Bank Indonesia sangat vital dalam menjaga stabilitas rupiah dan arah perekonomian nasional. Untuk membahasnya kita sudah bersama dengan Kamru Samad selaku juru bicara Partai Gerindra. Kang Samad, selamat malam. Ya, dan hadir juga ada Isnawati Hidayah, peneliti senior Selios. Mbak Isnawati, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Saya mau ke... Selamat malam, Mbak Audrey. Ya, Kang Samad, saya mau ke Anda dulu. Kang Samad, ini 7 tahun memimpin Gubernur Bank Indonesia. Seharusnya masa jabatannya Pak Peri ini akan selesai 2028. Tapi hari ini kabar yang sangat mengejutkan, Pak Peri justru mundur sebagai atau dari Gubernur Bank Indonesia. Dari yang Anda dapatkan informasinya, kenapa alasan Pak Peri ini mundur dari jabatannya sebagai Gubernur BI, Kang Samad? Mbak Audrey, kita sudah mendengarkan yang disampaikan Ibu Destri bahwa itu alasan pribadi. Kepemimpinan Pak Peri Warjio selama 7 tahun di Bank Sentral, di Bank Indonesia telah memberikan banyak dukungan kebijakan moneter yang sangat signifikan, baik dalam menjaga stabilitas sistem keuangan kita dalam fungsi KSSK maupun dalam mengupgrade dalam layanan sistem pembayaran kita, lalu kemudian juga dalam mendorong peningkatan kualitas UMKM kita khususnya komoditi ekspor dalam rangka memperkuat neraca perdagangan kita. Dan juga yang tidak kalah penting telah melahirkan terobosan di sistem pembayaran seperti BI PAS, kemudian KRIS yang di mana masyarakat Indonesia sudah bisa bertransaksi dengan rupiah di berbagai negara. Oke, Kang. Ya, kalau banyak prestasi yang ditorehkan Pak Peri semasa menjabat sebagai gubernur dan beliau juga adalah ekonom senior, meniti karir mulai dari staf gubernur Bank Indonesia, tentu adalah perjalanan panjang. Tentu ketika tadi banyak pencapaian yang diraih seorang Peri Warjio kemudian tiba-tiba mengundurkan diri katanya secara sukarela. Bukankah ini kemudian menjadi tanda tanya juga bagi Gerindra, kenapa tiba-tiba bisa mengundurkan diri? Ya, tentu beliau memiliki alasan pribadi tentang hal tersebut. Tapi kami menilai selama dukungan kerjasama yang diberikan otoritas moneter dengan otoritas fiskal dan juga dengan kita di DPR sangat baik. Dan kita optimis bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Destri itu kita percaya itu yang terbaik buat Pak Peri. Dan kepemimpinan kolektif kolegial di Bank Indonesia itu juga memang sudah sangat efektif selama ini, Mbak Audrey. Jadi pembinaan sumber daya manusia, SDM, sistem pendidikan di Bank Indonesia yang pendidikan yang berkelanjutan itu memang sudah memiliki world class. Sehingga kita tidak perlu meragukan
kesiapan sumber daya manusia di Bank Indonesia, Mbak. Artinya tidak terguncang ya Bank Indonesia dengan mundurnya Pak Peri ya hari ini ya. Itu hal yang kemudian Iya, karena positif gitu. mekanisme pengambilan kebijakan itu, Mbak Audrey, selalu kolektif kolegial, dimulai dari komite-komite, kemudian dibawa ke rapat Dewan Gubernur, baru kemudian baik yang sifatnya kebijakan LKM misalnya, KLM, kebijakan likuiditas makroprudensial, kebijakan operasi moneter, kebijakan sistem pembayaran, maupun juga kebijakan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi itu semuanya dilakukan secara berjenjang, kolektif kolegial. Oke. Sehingga mekanisme pengambilan kebijakan di otoritas moneter itu sudah sangat efektif selama ini. Begitu, Kalau Mbak gitu, Kang, lanjut ke pertanyaan berikutnya, siapa kira-kira yang akan menggantikan orang yang tepat menggantikan posisi Pak Peri? Nah, sesuai dengan Undang-Undang P2SK, Mbak Audrey, pasal 50 ayat 1, itu dalam masa jabatan kekosongan gubernur, Presiden mengangkat gubernur sesuai dengan ketentuan pasal 41 untuk sisa masa jabatan yang digantikannya. Jadi, Presiden memiliki kewenangan selaku kepala negara untuk mengusulkan figur yang tepat dalam melanjutkan sisa masa jabatan dari Peri Warjio yang ada. Siapa Kang Samad? Kan Dan ini ada beberapa deputi gubernur. siapa orangnya itu menjadi hak prerogatif dari Presiden selaku kepala negara. Bisa saja dari internal Bank Indonesia karena memiliki sumber daya manusia, tapi sebaiknya kita tunggu supaya lebih tepat. Ada kriteria khususnya kah, Kang? Yang terpenting adalah kita ingin kesinambungan kebijakan ini terus berjalan. Jadi kesinambungan kebijakan moneternya kita harapkan terus berjalan karena mandat yang diberikan terhadap Bank Indonesia oleh Undang-Undang P2SK salah satunya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini memerlukan bauran kebijakan. Transmisi kebijakannya harus betul-betul full koordinasi dan komitmen yang kuat terhadap ada koordinasi dan juga komitmen. Tadi ada dua kemungkinannya, bisa dari jajaran internal Deputi Gubernur BI maupun juga di luar eksternal ya. Kalau gitu saya berikutnya ke Mbak Isna. Kira-kira siapa orang yang tepat untuk menggantikan Pak Peri sebagai Gubernur BI? Karena perannya sangat krusial sekali nih, Mbak Isna. Ya. Terima kasih Mbak Audrey. Tentunya yang harus menggantikan harus berdasarkan meritokrasi ya. Ini yang menjadi catatan penting bagi kami karena ini menimbulkan kekhawatiran tentunya. Dengan mundurnya Bapak Peri ya yang terkesan cukup mengejutkan buat kami dan ini juga membuka atau menambah potensi ketidakpastian ekonomi di Indonesia, kita khawatir akan mengganggu independensi BI terhadap siapa nanti penggantinya. Jadi kenapa ada kekhawatiran itu Mbak Isna? Karena belajar dari pengalaman masa lalu ya Mbak ya, ada keponakan Bapak Presiden Prabowo itu menjadi deputi dari Gubernur BI, jadi kami khawatir itu akan terulang kembali begitu. Jadi sekarang saya mengajak masyarakat all eyes on Pak Prabowo dan tentunya kepada DPR RI yang akan mengesahkan atau menyetujui nanti siapa Gubernur BI selanjutnya begitu. Itu yang menjadi catatan penting bagi kami. Meskipun tadi Kang Samad bilang kan ada dua nih, ada bisa dari jajaran internal maupun di luar. Menurut Anda yang sebaiknya seperti apa? Harus yang independen, harus yang meritokrasi tentunya karena peran Bank BI ini sangat penting ya. Itu terkait kebijakan moneter, menjaga kestabilan nilai rupiah, menekan inflasi seperti itu. Jadi kita tidak bisa main-main dalam karakteristik memilih Gubernur BI ini. Kalau kita katakan ya Mbak ya, Gubernur BI ini kan bukan lembaga sembarangan ya. Jadi karena ini yang menjadi catatan adalah minim transparansi kenapa Bapak Peri ini tiba-tiba mengundurkan diri begitu. Mungkin karena alasan pribadi, tetapi karena posisi BI yang sangat penting, itu menjadi penting untuk publik itu tahu kenapa alasannya. Atau kenapa harus diganti di momentum saat ini yang sangat sensitif seperti itu. Karena takutnya membuka ruang spekulasi dan itu malah menyebabkan ketidakpastian ekonomi nanti sebagai domino efeknya seperti itu. Berarti Anda ya di sini yang ingin disampaikan adalah pesannya harus sangat hati-hati sekali, harus cermas sekali pengganti Pak Peri ini sebagai Gubernur Bank Indonesia. Artinya bukan karena tadi kedekatan atau karena ada faktor lain, tapi betul-betul yang bisa menggantikan adalah orang-orang yang memang capable. Betul, tepat sekali Mbak. Karena apa? Karena kami pernah kecewa ya dulu ketika ponakannya Bapak Prabowo diangkat menjadi deputi dari Bank Indonesia. Seperti itu, dan ini kami mengkhawatirkan kembali apabila ada intervensi yang lebih lanjut, di mana peran BI sangat penting begitu. Dan momentum yang
terjadi ya, di mana pengunduran diri ini sangat sensitif. Kenapa? Karena saat ini BI itu setelah menaikkan suku bunga acuan ya, sebanyak 3 kali sejak bulan Mei tahun 2026 seperti itu. Dan saat ini nilai rupiah itu terus mengalami pelemahan meski sedikit fluktuatif begitu. Jadi kami sangat mengkhawatirkan siapa nanti yang akan menggantikan Bapak Peri ini. Harapannya harus meritokrasi dan juga transparan seperti itu. Oke, ada kekhawatiran Kang Samad ini dari Mbak Isna dan juga masyarakat pada umumnya begitu, karena balik lagi kan memang ini Presiden punya kewenangan penuh ya untuk mengusulkan nama calon pengganti ke DPR. Tapi sejauh mana sebenarnya proses penyaringan figur ini yang sedang berjalan di lingkaran istana supaya tadi benar-benar capable orang yang dipilih oleh Pak Presiden begitu untuk menggantikan Pak Peri sebagai Gubernur BI? Mbak Audrey, saya kira kita tidak perlu khawatir karena di dalam Undang-Undang P2SK di pasal 40 poin A itu jelas ditulis dengan tekstual tentang syarat untuk menjadi Gubernur Bank Indonesia. Memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, dan juga bukan pengurus dan atau anggota partai politik pada saat pencalonan, dan juga yang tidak kalah penting adalah memiliki integritas, akhlak dan moral yang tinggi. Karena itu komitmen yang kuat dari DPR untuk menjaga independensi Bank Indonesia itu terus kita junjung tinggi, termasuk tentunya memberikan political approval terhadap calon yang diajukan oleh Presiden nantinya. Dan sebagaimana mekanisme pasal 41, Mbak Audrey, bahwa Gubernur BI diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Dalam proses persetujuan DPR tentu ini publik juga terlibat di dalamnya, Mbak Audrey. Karena biasanya dilakukan fit and proper test untuk menilai dari aspek kelayakan dan kepatutan sehingga publik bisa menilai terhadap figur yang diajukan tersebut. Dan ini adalah mekanisme yang sudah diatur di dalam undang-undang. Sehingga kita optimis siapapun yang diajukan oleh Presiden selaku kepala negara adalah figur yang tepat untuk memimpin Bank Indonesia ke depan. Dan itu satu nama ya nanti akan diusulkan ya? Atau boleh lebih dari satu nama? Mbak Audrey, dalam pasal 41 ayat 2, Presiden boleh mengusulkan kepada DPR paling banyak 3 orang. Jadi paling banyak 3 orang kepada DPR sebagai calon Gubernur Bank Indonesia. Mari kita memberi masukan dan mari kita terus mengawal setiap kebijakan yang berkaitan dengan pergantian ini. Tapi kita optimis bahwa figur yang disampaikan oleh Presiden adalah figur yang tepat untuk memimpin otoritas moneter, Mbak Audrey. Mbak Isna, tadi kalau dapat dikatakan maksimal Presiden dapat mengajukan 3. Kita nggak tahu nih nanti kan Presiden ini akan mengajukan 1, 2 atau bahkan semaksimal mungkin ya nama yang akan dilakukan uji kepatutan dan juga kelayakan. Nah, gimana caranya menjamin ketika ada beberapa nama atau mungkin hanya 1 nama ini transparansinya tetap jalan meskipun tadi ada uji kepatutan dan kelayakan, tapi kalaupun satu-satunya nama kan kemudian gimana caranya juga memastikan bahwa inilah memang figur yang memang tepat untuk menjadi Gubernur Bank Indonesia, bukan karena A, B, C, tapi karena memang ini yang paling tepat dari yang serangkaian terbaik. Oke, terima kasih Mbak Audrey. Tentunya seleksinya harus dilakukan dengan transparan ya Mbak, dan background check-nya itu harus clear juga siapa sekiranya calon yang diajukan oleh Bapak Presiden Prabowo seperti itu untuk menggantikan Gubernur BI saat ini begitu. Ketika Bapak sangat mengatakan bahwa kita optimis karena perundang-undangan mengatur dengan sedemikian baiknya, namun rakyat itu menjadi khawatir karena pola yang berulang dan mengecewakan, di mana kami memiliki persepsi bahwa independensi BI saat ini mulai terganggu begitu. Contohnya dengan dipilihnya keponakan menjadi Deputi Gubernur BI, kemudian ada revisi dari P2SK, kemudian ada RUU dari PFII seperti itu. Itu adalah kami melihat ada upaya-upaya untuk melemahkan atau membuat posisi BI itu tidak lagi menjadi independen begitu. Itu yang menjadi kekhawatiran kami. Jadi harapannya masyarakat juga ikut untuk mengawasi, ikut untuk mengikuti ya proses pemilihan dari Bank BI ini begitu. Dan Bapak Presiden dan jajarannya harusnya lebih hati-hati karena Bank Indonesia ini posisinya sangat penting. Ini berhubungan dengan bagaimana investasi di Indonesia, moneter kita bagaimana, bahkan di tapak nanti masyarakat kita juga akan sangat bergantung ya dengan kebijakan-kebijakan dari Bank Moneter ini. Jadi harapannya lebih berhati-hati karena masyarakat memperhatikan. Eyes on you Bapak Presiden dan DPR. Artinya nama itu atau calon kandidat itu juga harus diterima oleh masyarakat, Mbak Isna?
iya Mbak, karena apa? Karena masyarakat Indonesia itu kan juga banyak ya backgroundnya seperti apa. Tidak semuanya itu akan tentang ini. Banyak juga yang memiliki kapabilitas yang sangat baik seperti itu, memiliki kepakaran, mereka juga ekonom seperti itu. Jadi mengetahui track recordnya seperti apa ketika satu nama calon sekiranya dipilih karena nepotisme atau bukan karena basis ke skillnya begitu ya, atau meritokrasinya, pasti masyarakat akan tahu soal itu. Jadi jangan dianggap masyarakat ini awam semua dan tidak tahu apa-apa. Kalau gitu siapa, Kang? Atau ciri-ciri deh, ciri-ciri tadi orang yang kemudian potensial yang juga harusnya bisa diterima oleh setiap lapisan masyarakat kita. Kang Samad. Mbak Audrey, jadi kita percaya bahwa putra-putri terbaik Indonesia itu di bidang moneter sangat banyak dan memiliki jejak pengabdian yang panjang, apalagi kalau memang backgroundnya dari karir Bank Indonesia. Karena sistem pendidikan dan penjenjangan, promosi, penugasan Bank Indonesia itu sudah sangat komprehensif, apalagi Bank Indonesia kan memiliki kantor perwakilan di berbagai negara, ada di New York, di London, di Shanghai, di Singapura. Jadi kualifikasi SDM mereka memang disiapkan untuk memenuhi bukan hanya ekspektasi publik di domestik di dalam negeri, tetapi juga di pasar global, Mbak Audrey. Jadi kualifikasinya adalah kualifikasi yang memang bertaraf internasional, yang diterima oleh pasar global dan juga mampu menjalankan fungsi-fungsi koordinasi dengan KSSK, Komite Stabilitas Sektor Keuangan lainnya, di mana di dalamnya ada LPS, ada Kementerian Menteri Keuangan, kemudian ada OJK. Nah, sebagai upaya untuk merumuskan bauran kebijakan supaya pertumbuhan ekonomi bisa berjalan. Karena ada transmisi kebijakan dari otoritas moneter yang harus diberikan bauran dengan otoritas lainnya supaya memberi manfaat bagi masyarakat. Jadi kenapa menjadi suara publik itu penting, Mbak Audrey? Karena disinilah sebetulnya bagian daripada tiga pilar dorongan pertumbuhan ekonomi, yaitu pilar pertama fiskal, pilar kedua moneter, dan pilar ketiga mikroprudensial, Mbak Audrey. Oke, karena peran Gubernur Bank Indonesia sangat sentral, maka tentu perlu kehati-hatian dan juga dapat diterima oleh masyarakat, termasuk juga masyarakat yang lebih luas lagi untuk pengganti Pak Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia yang baru. Tentu kami nantikan siapa nama calon penggantinya ini. Terima kasih Kang Samad, Mbak Isna, selamat malam. Saudara, malam